semuanya. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Rezi Madisa Radia, yang kedua saya sendiri Stefan Marinus, yang ketiga ada Fadila, dan yang keempat ada Feni Jayanti, ingin mempresentasikan materi fisika tentang hukum biosafat. Hukum biosafat adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum biosafat, sumber medan magnet adalah arus listrik. Keberadaan arus listrik ini merupakan hasil dari pergerakan muatan listrik. Perhitungan medan magnet di bagian manapun dari penghantar listrik dapat ditentukan ketika muatan listrik bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan pergerakan muatan listrik menentukan kuat arus listrik. Perhitungan medan magnet dilakukan dengan menambahkan segmen kecil medan magnet ke penghantar listrik. Asumsi yang diberikan ialah segmen merupakan besaran vektor. Segmen berfungsi sebagai penanda arah aliran arus listrik. Hukum biosafat menentukan besarnya medan magnet menggunakan sumber arus listrik dengan nilai yang sangat kecil. Pernyataan hukum biosafat berbentuk persamaan matematika. Hukum biosafat mampu digunakan untuk menghitung vektor medan magnet pada setiap titik ruang untuk penyaluran arus listrik tertentu. Hukum biosafat merupakan dasar magnetostatika dengan fungsi yang mirip dengan hukum Coulomb dalam elektrostatika. Jika magnetostatika tidak berlaku, hukum biosafat harus diganti dengan persamaan Jeffy-Menko. Hukum ini valid dalam pendekatan magnetostatis dan konsisten dengan hukum sirkuital Ampere dan hukum Gauss untuk magnetisme. Dinamai dengan Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart yang menemukan hubungan ini pada tahun 1820 Masehi. Penerapan hukum biosafat adalah pada cabang-cabang fisika dan teknik. Kekurangan dari hukum biosafat adalah penggunaan persamaan integral yang hanya diberikan penyelesaian pada beberapa penyaluran arus listrik dengan kondisi simetrik khusus. Nah, untuk materi selanjutnya akan coba disampaikan oleh teman saya Muhammad Rezi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Aplikasi hukum biosafat. Di sini terdapat gambar ya. Di sini ada rumus seperti di gambar. Medan magnet karena arus pada kawat lurus. Tinjau konduktor lurus. Panjang yang membawa arus seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Berapakah medan magnet di titik P karena arus I? Kita tinjau elemen panjang ds yang berjarak x dari titik 0 dari hukum biosafat. Seperti di gambar, seperti ada rumus itu dB sama dengan mikro 0 I dikali ds dikali sin cos per 4pi 2r kuadrat. Dari gambar 2 kita dapat menuliskan bahwa r kuadrat sama dengan x kuadrat tambah a kuadrat dan ds sama dengan dx, sehingga dB sama dengan mikro 0 per 4pi kali I dikali dx dikali sin cos per x kuadrat ditambah a kuadrat. Dapat juga diperoleh sin cos sama dengan a per r sama dengan a akar x kuadrat plus a kuadrat. Medan magnet dB menjadi dB sama dengan mikro 0 per 4pi dikali I dikali dx dikali a per
S kuadrat ditambah A kuadrat akar X kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan mikro 0 per 4pi dikali I dikali A dx per dalam kurung X kuadrat plus A kuadrat tutup kurung 3/2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan medan magnet diperoleh B dengan melakukan integras dB. B sama dengan dB sama dengan permeabilitas ruang hampa per 4pi dikali 1 AdX per X pangkat 2 ditambah A pangkat 2 3/2 sama dengan permeabilitas ruang hampa LA per 4pi dx per x2 ditambah A2 3/2. Bentuk integral dituliskan menjadi dx per A x pangkat 2 ditambah A pangkat 2 3/2 sama dengan x per A2 x pangkat 2 ditambah A2 1/2. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang hukum Ampere. Di dalam kajian elektromagnetik, adanya muatan listrik yang mengalir dalam suatu konduktor dapat menghasilkan sebuah medan magnet. Untuk mengetahui kuat medan magnet dari adanya alur listrik tersebut, salah satu caranya adalah dengan menggunakan hukum Ampere. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hukum Biot dan di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Ampere. Jumlah dari sigma komponen medan magnet yang paralel dengan satuan panjang konduktor kali satuan panjang konduktor sama dengan hasil kali antara permeabilitas ruang hampa sama dengan 4V dikali 10 pangkat min 7 T dikali M per A dengan kuat arus listrik atau I. Konduktor berbentuk lingkaran menimbulkan medan magnet apabila konduktor berbentuk lingkaran. Maka penjumlahan dari satuan panjang konduktor merupakan keliling lingkaran sehingga rumus hukum Ampere di atas berubah menjadi B dalam kurung 2VR sama dengan permeabilitas ruang hampa per I. Rumus hukum Ampere untuk konduktor berbentuk lingkaran. Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan divisi 1 Ampere. Ampere merupakan satuan arus listrik di mana besaran ini tidak berdiri sendiri tetapi juga berkaitan dengan besaran fisika lainnya. Pokok bahasan gaya magnetik antara dua kawat lurus sejajar berarus listrik telah menjelaskan rumus yang menyatakan hubungan antara gaya magnet persatuan panjang konduktor atau F per L dan kuat arus listrik pada masing-masing konduktor serta jarak antara kedua konduktor. Sebagaimana tampak di bawah ini, rumus dari divisi Ampere. Apabila arus listrik yang mengalir pada masing-masing konduktor adalah 1 ampere dan jarak kedua konduktor adalah 1, maka nilai F per L itu seperti di bawah ini, yaitu garis-garis. Berdasarkan nilai F per L di antara, maka 1 ampere adalah kuat arus listrik yang mengalir pada masing-masing dari dua konduktor panjang paralel yang terpisah sejauh 1 meter dan menghasilkan gaya magnet sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 N per M konduktor. Dan di samping ini ada rumus juga dari divisi Ampere, bisa dilihat.
Baiklah, mungkin sekian penjelasan kami tentang hukum biot, safar, dan juga divisi ampere. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.